Di sini saya ingin sekalian memberikan rekomendasi tanaman-tanaman yang bisa kalian manfaatkan dan kalian budidayakan di saat musim kemarau, terutama di lahan tak ada hujan ya, yang enggak punya sumber air yang melimpah, tapi minimal ya harus punya air untuk menyiram minimal seminggu sekali ya, atau nanti ya bisa 2 minggu sekali dengan trik-trik tertentu, dengan mengelilingi sekitar tanaman itu dengan bonggol pisang atau rumput-rumput liar ya, supaya kelembabannya terjaga, bisa seperti itu. Tapi berikut yang beberapa tanaman yang saya sarankan bisa kalian manfaatkan sebagai pakan alternatif di saat musim kemarau ya. Yang pertama tentu ada bonggol pisang ya, itu sudah pasti wajib, paling kokoh dengan musim kemarau. Dan memang ya, kalau pohon pisang ini mungkin bakal ada konflik of interest, atau kalau belum berbuah mungkin kalian akan sayang untuk memanen pohonnya ya. Jadi ya lebih baik sih minimal kalian tanamnya pisang yang nggak bisa dimakan ya. Ya seperti contohnya pisang kelutuk atau pisang yang berbiji ya. Nah, keunggulannya dari pisang itu sebetulnya bonggolnya lebih manis, jadi ayam cenderung lebih suka ya. Tapi ya sayangnya nggak bisa kita konsumsi buahnya, hanya bisa kita manfaatkan sebagai pakan saja, bisa pakan kambing atau pakan sapi atau ayam. Karena nanti kalau pisang jenis lain ya, misalnya pisang Ambon atau pisang apa gitu ya, nanti bisa-bisa ribut sama keluarga kalian ya, karena sayang belum berbuah kok dipanen pohonnya gitu kan. Daripada nanti ribut, yang mending tanam yang nggak bisa dimakan buahnya kan. Jadi lebih bebas untuk menebang pohonnya di usia berapapun. Oke, lanjut ke pohon selanjutnya, yaitu talas ya. Jadi talas ini cenderung walaupun kemarau dia lebih adaptasi sih ya. Yang penting sekitar tanahnya, sekitar pohonnya itu kalian kasih daunan rumput-rumput liar ya, supaya gak terlalu cepat menguap airnya. Dan juga untuk keunggulan dari talas ini memang apa ya, nutrisinya lumayan bagus. Karena dulu ya, waktu awal-awal saya belajar ternak ayam, waktu saya itu, saya masih ingat sekali menggunakan HP jadul buat mencari informasi masalah nutrisi-nutrisi pada beberapa jenis tanaman ya. Dan banyak artikel yang menyarankan untuk pakan alternatif petelur itu bisa pakai talas ini ya, umbi dan juga daunnya, batangnya juga. Dan setelah saya riset lebih dalam, memang betul nutrisinya cukup bagus. Jadi bisa kita manfaatkan karena lebih apa ya, lebih mudah juga dalam perawatan ya, dan pertumbuhan daunnya juga lumayan cepat. Oke, dari gangguan orang telepon ya, jadi sampai mana tadi ya. Oke, kalau secara volume memang lebih baik pakai bonggol pisang ya, karena lebih cepat bertumbuhnya, dan secara volume yang bisa kita gunakan bisa lebih banyak ya. Satu batang bisa kita gunakan selama 1 minggu kalau ayam kalian sedikit. Tapi kan kita perlu ini ya, rebalancing tadi, kita harus menyeimbangkan segala nutrisi-nutrisi pada pakan alternatif kita itu. Jadi ya ada baiknya kalian menanam beberapa pohon ya, nggak cuma 1-2. Kemudian yang ketiga ada singkong. Oh iya, saya tunjukkan secara live. Daunnya seperti ini ya. Dibanding singkong yang bisa dikonsumsi, yang singkong ini lebih cepat bertumbuhnya, lebih genjah dalam secara vegetatif ya, walaupun nggak bisa dimakan buahnya, umbinya.
tapi pertumbuhan daunnya lumayan sangat cepat dan nggak perlu banyak air juga ya, walaupun kemarau tetap bisa subur biasanya. Oke, yang keempat ada rumput odot. Rumput odot ini memang sebetulnya yang paling mudah ya dibanding yang lain, tapi memang di awal-awal fase penanaman ini harus memang banyak air ya. Kalau bisa tanah selalu lembab supaya bisa hidup, karena cuman awal-awal aja ya, karena nanti kalau sudah terlanjur hidup kalian nggak perlu pusing-pusing. Penyiraman seminggu sekali sudah cukup sih ya, karena keunggulan dari rumput odot ini kan di batang-batang atasnya juga banyak akarnya ya. Yang akar itu juga bisa menyerap embun-embun pagi, jadi dia bisa memanfaatkan air dengan sangat efisien. Makanya walaupun musim kemarau dia tetap bisa subur biasanya ya, meskipun tanpa disiram. Tapi ya karena kalian memanfaatkan daunnya ya lebih baik disiram, lebih baik. Dan sedikit saran dari saya ya, kesalahan peternak yang membuat pertumbuhan odot itu jadi lambat, yaitu kesalahannya yaitu mereka sering menghabiskan total semua tanamannya ya, tanpa sisa sedikit pun sampai bawah. Kalau kayak gitu caranya pasti pertumbuhannya akan sangat lama ya, karena fotosintesisnya terputus secara total. Jadi ya yang benar itu kalian panen hanya yang tua-tua saja ya, yang muda jangan dihabiskan. Itu akan mempercepat proses, jadi dia akan tumbuh lebih cepat. Seperti tadi yang saya tunjukkan di awal tadi, di tuh yang itu ya, hampir setiap hari ini kita panen hanya sedikit ini, tapi nggak pernah habis ya, karena ya kita menerapkan cara yang tadi. Yang kelima, ini bukan mudah ya, bukan mudah ditanam, tapi ini sebetulnya kalau kalian pelihara ayam ini sebetulnya wajib ya untuk daun pepaya. Kenapa? Karena kandungan enzim papainya ya, enzim proteasenya itu yang sangat penting untuk kita pakai ya. Walaupun memang bukan tergolong tanaman yang mudah ditanam, tapi kalau saran saya sih wajib ya kalian punya tanaman pepaya. Terutama kalau kalian mau orientasinya mau pakai pakan alternatif, karena ini sangat penting sekali untuk menyeimbangkan penyerapan protein yang lebih maksimal ke ayam ya. Oke, yang selanjutnya itu ada, ini bukan tanaman tapi maggot ya. Ini termasuk yang bisa kalian budidayakan ketika musim kemarau dan nggak butuh banyak air, walaupun ini berbeda jenis ya. Yang lainnya tanaman, ini hewan sendiri. Tapi di sini kenapa saya menyarankan maggot juga, karena kita punya ide ya, tapi belum saya jalankan, yaitu dengan budidaya maggot secara bisa dibilang kotor ya, atau secara mudah lah ya. Biasanya kan kalau orang berbudidaya maggot itu aturannya harus kering dan bersih, untuk biar ayam nggak bla 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 ya. Tapi saya sih punya ide untuk memelihara ayam dengan cara yang kotor atau semudah mungkin ya. Dan itu yang penting kan nanti lebih cepat besar ya ketika kalian pakai cara kotor itu. Kalian bisa pakai kotoran hewan secara full, kotoran ayam ataupun sampah-sampah yang benar-benar kotor ya. Nanti dengan pertumbuhan yang cepat itu kan memang problemnya kan nanti cara aplikasinya ya. Yang kalau kalian hanya kasih secara langsung nanti beresiko untuk ayamnya terkena patogen. Tapi cara yang kita rencanakan adalah dengan merebusnya ya. Dengan cara perebusan ini semua bakteri akan bebas ya. Tentu saja dengan dicuci dulu dong ya. Enggak secara kotor juga langsung direbus, tapi tetap dicuci dan kemudian baru kita kasihkan secara direbus bersama pakan yang kita pakai ya.
Maka dari situ masalah protein selesai ya. Protein dan juga masalah nutrisi sudah selesai. Kan kalau bisa rutin pakai maggot setiap hari ya itu sudah mengcover protein harian ya. Kalian tidak perlu menambahkan sumber protein lagi. Tapi ya itu mungkin kita masih perlu menyiapkan tempatnya ya, karena untuk berbudidaya maggot kita harus menyiapkan tempatnya juga, karena kalau terlalu tempatnya tidak dipersiapkan nanti sangat bau ya, apalagi kalau dekat rumah atau dekat kandang. Tapi itu masih jadi sebuah ide bagus yang akan segera kita lakukan. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time.